Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit materi yang berada di platform Merdeka Mengajar, yaitu aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Tujuan topik Merdeka Belajar. Ada 3 hal tujuan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul Merdeka Belajar. Seperti yang kita ketahui, di platform Merdeka Mengajar pada topik 2 ada 5 modul yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah tentang bagaimana mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua tentang mendidik dan mengajar. Modul ketiga tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita awali pada modul 1, di mana Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar kepada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kenapa? Karena seorang pendidik harus memiliki karakter reflektif yang mampu mengenali dan meminimalisir kelemahan pada dirinya dan terus berusaha untuk memperbaikinya, dan yang terpenting mampu meningkatkan kekuatan atau potensi yang ia miliki. Yang kedua, pendidik harus mampu mengenal karakter dan kebutuhan peserta didik. Karena setiap peserta didik dilahirkan dengan minat dan bakatnya masing-masing, maka perlunya seorang pendidik memberikan pendidikan yang berdiferensiasi agar semua murid mendapatkan hak belajar sesuai dengan karakter masing-masing. Dan yang ketiga, pendidik diharapkan untuk menjadi pribadi yang inovatif dan terus beradaptasi dalam meningkatkan kemampuan diri serta memiliki kemauan belajar yang tinggi, agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, guru juga perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri, agar bisa menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Pada modul kedua, kita akan mempelajari tentang mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau mentransfer ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan tidak sekedar mentransfer pengetahuan saja, namun lebih kepada mendidik karakter serta keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Itulah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kodrat murid. Kodrat murid adalah potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Sedangkan yang kedua ada asas trikon. Penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam arti, proses pendidikan perlu berkelanjutan, terpadu, dan berakar di bumi tempat dilangsungkannya proses pendidikan. Kodrat murid. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dan bergerak secara cepat. Oleh karena itu, seorang pendidik harus tahu bahwa murid hidup dengan 2 kodrat. Yang pertama ada kodrat alam, yang kedua ada kodrat zaman. Kodrat alam.
Setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing sesuai dengan lingkungan tempat anak berada. Setiap anak dilahirkan unik dan membawa karakter lingkungan di mana ia berasal. Di sanalah pentingnya seorang pendidik mengenali dan menyesuaikan pendidikan yang diberikan senada dengan lingkungan ia berasal. Sedangkan yang kedua ada kodrat zaman. Guru sebagai pendidik perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Dunia ini berputar dan berkembang dengan pesat. Peserta didik hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita belajar dulu. Sehingga kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman mereka tumbuh. Tugas guru memastikan seluruh dimensi pada murid baik kodrat alam maupun kodrat zaman bisa digali, dikenali, dan dikembangkan. Sudah bukan zamannya lagi seorang guru yang kaku dan tidak mau terbuka dengan perkembangan teknologi, tidak mau belajar dan memiliki pemahaman yang terbatas sehingga mampu menghambakan diri memfasilitasi anak-anak kita dengan maksimal. Asas Trikon. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. Continue. Pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua ada konvergen, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari bangsa lain sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan yang ketiga ada konsentris, bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Modul keempat. Modul keempat ini berisi tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, budi pekerti murid dibentuk dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai pendidik, guru turut berperan membantu murid untuk menemukan dan menggali kecerdasan budi pekerti yang ada di dalam diri murid. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, di mana kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan buram yang belum jelas maksudnya. Yang kedua, tugas pendidik membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Dan yang ketiga, dengan memiliki kecerdasan budi pekerti, murid bisa menjadi manusia yang merdeka dan berakal budi yang menentukan keberadaan jati dirinya. Murid juga senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkan. Menurut teori konvergensi, transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Dan modul kelima, modul terakhir, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi seorang guru lebih pada membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Yang ketiga, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, potensi-potensi yang berbeda. Dan fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mewarnai zaman. Murid yang generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi berpihak pada murid, kolaboratif, kreatif, inovatif, reflektif, dan adaptif. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid yang dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMO, yaitu ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan dalam segala bidang, ing madyo mangun karso, di tengah memberikan motivasi, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Terima kasih, salam merdeka belajar. Itulah tadi video tentang topik 1 aksi nyata, topik 1 merdeka belajar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Tunggu dulu. Ada beberapa hal yang penting saya sampaikan terkait aksi nyata.
Yang pertama adalah bagaimana kita membuat formulir tentang feedback. Saya berikan contoh di sini. Feedback yang kita buat boleh sebenarnya diambil dari secara manual menggunakan kertas atau menggunakan Google Form seperti yang saya sampaikan. Untuk tutorial pembuatan formulir atau Google Form, teman-teman bisa searching di Google yang sudah banyak tutorial. Dan selanjutnya yang perlu disiapkan selain materi, bentuk form yang dipakai adalah rangkuman refleksi. Jadi teman-teman sini sediakan screenshot hasil dari refleksi teman-teman atau responden yang sudah teman-teman berikan Google Form untuk mengisi sebagai umpan balik. Screenshot satu persatu, kalau bisa disediakan link umpan baliknya juga disertakan untuk lebih meyakinkan. Nah teman-teman, sebenarnya kunci dari aksi nyata itu ada di bagian terakhirnya. Nah, kalau tugas aksi nyata, proyeknya, semuanya bisa sama, boleh berkolaborasi. Yang menjadi penentunya adalah di dua hal. Yang pertama, pahami tugas yang diberikan di sana, terutama pada poin 4 dan 5. Buat form umpan balik untuk disebarkan pada audiens dan lampirkan dokumentasi bukti formulirnya seperti yang saya contohkan tadi di awal. Dan di sana harus dilengkapi dengan lembar susunan atau rangkuman refleksi yang memang sudah ditentukan. Di situ ada kata-kata dari paparan yang disampaikan sebelumnya. Saya pikir apa, ternyata apa. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah itu juga perlu diisi. Nah biasanya ini dituliskan di Google Form yang disebarkan kepada audiens. Nah yang tak kalah pentingnya adalah ini. Jika tadi formulir ataupun umpan balik bisa digarap bersama-sama, bisa dilakukan secara kolaborasi, kita bisa saling membantu. Khusus yang dua hal ini ada deskripsi dan refleksi, mohon maaf, ini mutlak harus personal, tidak boleh sama dan harus mencerminkan yang betul teman-teman lalui. Jadi ada pertanyaan pemandu di sana, siapa aktor yang terlibat, alasan melibatkan aktor tersebut apa, cara menyebarkan pemahamannya bagaimana atau dengan cara apa, terus tanggapan aktor terhadap presentasi Anda bagaimana. Disusun atau dibuat menjadi sebuah kalimat deskriptif ya. Jadi itu teman-teman latih sebelum mengisi tahapan aksi nyata ini. Terus yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah refleksi. Refleksi tentang apa? Refleksi tentang kegiatan ini. Jadi yang pertama, apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Yang kedua, perasaan saat melakukan aksi nyata bagaimana? Yang ketiga, hal baik apa yang sudah dipelajari? Dan yang keempat, hal baru yang Anda pelajari saat melakukan aksi nyata apa? Buat kalimat kembali kalimat reflektif. Jadi yang menjadi penentu biasanya di dua hal, karena pengalaman saya ketika saya menggarap proyek sebelumnya, kita proyeknya semua guru di satu lembaga yang dikirimkan sama persis. Cuman di situ berbedanya ada di dokumentasi sesuai dengan yang membimbing kelompoknya, dengan guru pembimbingnya sendiri. Kalau isi proyeknya semuanya persis karena memang disusun secara kolaboratif. Namun teman-teman, deskripsi dan refleksi ini karena diisinya masing-masing, nah ternyata teman-teman itu ada yang lolos, ada yang perlu perbaikan. Jadi intinya ternyata dari yang saya jabarkan semuanya mungkin bisa teman-teman copy paste materinya, tapi khusus yang dua hal deskripsi dan refleksi murni tidak bisa di copy dan harus betul-betul difikirkan, ditulis dengan baik agar lolos aksi nyatanya dan berhasil mendapatkan sertifikat. Baik, itu mungkin tips yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.